Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di channel Sukacitamu ID. Hari ini kita akan membahas kitab Lukas pasal yang keempat, ayat 31 sampai 37. Ya, kita baca natsnya demikian. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluarlah daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita akan coba melihat penjelasan daripada nats ini, bahwa memang sekarang kita akan mempelajari ketika Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, bahwa memang rumah ibadat itu berbeda dari bait Allah. Rumah ibadat atau disebut juga dengan sinagog biasanya adalah tempat perkumpulan orang Yahudi untuk membaca dan mempelajari kitab suci. Di situ mereka berdoa, beribadah, dan tempat pendidikan juga untuk anak-anak. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, mereka yang ada di rumah ibadat itu kagum akan cara dan pengajaran Tuhan Yesus yang berwibawa. Mengapa dikatakan berwibawa? Sebab Yesus mengajar bukan seperti pengajaran yang sudah biasa mereka dengar, ataupun mendengar pengajaran dengan mengutip perkataan-perkataan dari guru-guru lain atau orang lain. Tetapi Yesus berwibawa mengajar sebagai seorang yang mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Para pendengar dapat merasakan apa yang sedang mereka dengar tentang firman Tuhan secara langsung melalui pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan lagi di situ bahwa perkataannya penuh kuasa, bahwa tidak hanya pengajarannya yang berkuasa, tetapi juga pribadi Yesus yang sedang berbicara itu. Sehingga pribadi Yesus yang sedang mengajar dan perkataannya dalam pengajaran itu menyatu, bahwa ada wibawa dan kuasa di dalam pribadi dan perkataan Tuhan Yesus itu. Kemudian dikatakan lagi di situ bahwa pada saat itu ada orang yang kerasukan setan, atau orang yang dirasuki oleh roh jahat dan berteriak dengan keras. Di sini kita lihat bahwa kuasa dan wibawa Yesus itu telah membuat roh jahat yang ada dalam diri seseorang itu terusik. Roh jahat itu tadi berkata di situ, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Dari ucapan ini kita dapat perhatikan bahwa roh jahat itu ketakutan akan kedatangan Yesus. Sebab roh jahat itu tahu siapa Yesus yang datang dari Allah, bahwa dia sanggup untuk membinasakan kuasa kejahatan. Kemudian Yesus menghardik roh jahat itu supaya dia diam dan dia keluar dari orang yang dirasukinya. Di sini kita dapat perhatikan bagaimana kuasa dan wibawa Yesus. Roh jahat itu pergi hanya dengan bentakan dan perintah Yesus
tanpa melukai orang yang dirasuki roh jahat tadi. Maka di sini orang-orang yang ada dalam rumah ibadat itu dibuat lebih kagum lagi. Karena bukan hanya kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar yang membuat mereka kagum, tetapi mereka dapat menyaksikan sendiri bagaimana roh jahat itu ketakutan karena mengenali siapa itu Yesus. Kuasa dan wibawa Yesus berkuasa untuk mengusik ketenangan setan itu dan dia keluar dari tubuh seseorang yang dirasukinya di rumah ibadat itu. Dan Yesus berkuasa dengan perkataannya untuk memerintahkan setan itu pergi. Maka di sini kita dapat melihat bahwa kuasa dan perkataan Yesus itu tidak hanya dari kata-kata saja. Namun mereka menyaksikan sendiri kuasa dari perkataan Yesus itu memang benar-benar bekerja. Maka apa yang bisa kita refleksikan, kita renungkan dari sini? Yang pertama adalah bahwa kuasa firman Tuhan itu hidup dalam kata dan juga di dalam perbuatan. Pengalaman iman kita mempercayai bahwa Yesus bukanlah hanya melalui kata-kata atau dalam tulisan, tetapi Tuhan juga memperlihatkannya. Kasih dan perbuatan Tuhan itu bukan hanya kata-kata yang tertulis di dalam kitab suci, bukan hanya kesaksian dari nubuatan, tetapi firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Kuasa Tuhan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatannya, yaitu Dia yang telah menyatakan kuasanya di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia. Firman Tuhan adalah kebenaran dan juga kenyataan yang telah disaksikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan roh jahat itu sendiri mengakui siapa Yesus, yaitu dikatakan tadi di situ yang kudus dari Allah. Maka demikian halnya dengan kita. Tuhan juga menuntut kita supaya tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Firman-Nya itu adalah sama seperti benih yang perlu untuk diterima dan ditanam di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah bisa merasakan kuasa dan mukjizat dari firman Tuhan jika kita tidak melakukannya. Jangan kita berharap akan menuai buah yang melimpah jika kita tidak mau untuk menanam benihnya terlebih dahulu. Jika kita masih mengingat apa pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan di minggu yang lalu, di Yunus 3 ayat 1-10, walaupun firman Allah yang disampaikan kepada bangsa Niniwe itu adalah berita penghukuman, namun karena mereka percaya kepada firman Allah dan mereka menyadari kejahatannya, sehingga mereka berbalik dari kejahatannya, maka berita penghukuman itu berubah menjadi berita sukacita, berita keselamatan bagi bangsa Niniwe. Artinya, ketika firman Tuhan itu direspon dengan perbuatan, maka firman Tuhan itu akan berbuahkan kebaikan juga di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah bahwa firman Tuhan berkuasa untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dalam nas ini kita perhatikan bagaimana kuasa dan wibawa Tuhan Yesus yang mengusik ketenangan roh jahat yang merasuki seseorang di situ. Roh jahat itu tidak bisa tenang untuk tinggal lebih lama lagi karena kehadiran Tuhan Yesus ada di situ. Roh jahat itu tidak bisa bersembunyi untuk menghindar dari kuasa Yesus. Roh jahat itu terpaksa untuk menunjukkan kehadirannya yang telah merasuki seseorang karena takut untuk dibinasakan. Bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa yang besar untuk memperbaharui kehidupan kita kepada kebaikan. Tuhan itu berkuasa untuk mengusir dan menjagai hidup kita dari kuasa roh jahat yang dapat merasuk kehidupan kita ini. Kalau kita baca di Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan ayat 45, Tuhan Yesus di situ menjelaskan kepada kita bahwa manusia dapat diibaratkan seperti bisa menjadi rumah tempat tinggal
yang sangat disukai oleh roh-roh jahat. Ketika rumah itu kosong, maka roh jahat itu akan masuk dan memanggil roh-roh jahat yang lainnya. Ada banyak ruangan di dalam diri kita untuk bisa ditinggali oleh roh-roh jahat, seperti sikap kita, perbuatan kita, pikiran kita, keinginan kita. Dan tentunya tidak ada kebaikan yang akan kita terima dari kehadiran roh jahat di dalam diri manusia. Kehadiran roh jahat itu hanya akan menyusahkan kehidupan manusia. Maka disinilah pentingnya kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Kita tetap hidup di dalam pembacaan, di dalam perenungan firman Tuhan. Kita mau tetap mengisi hidup kita dengan kuasa firman Tuhan, sehingga tidak ada tempat bagi roh jahat dalam diri kita. Justru si setan itu akan lari dari kita sebab ada kuasa yang tidak dapat dilawannya di dalam diri kita ini, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa menghidupi firman Tuhan tidak hanya sekedar mendengar. Tuhan Yesus mengibaratkannya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Maka datanglah iblis akan mengambil benih yang baru ditaburkan itu. Agar firman Tuhan itu dapat tinggal dan bertumbuh dengan baik di dalam diri kita, maka kita harus menempatkan firman Tuhan itu dengan tepat di dalam hidup kita ini. Artinya ada kesungguhan untuk mau memahami dan menghidupi firman Tuhan. Sehingga kita harus memohon pertolongan, hikmat dari Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan itu. Oleh sebab itu kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberitakan firman-Nya itu dengan penuh kuasa di dalam diri kita ini. Ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka kita akan takjub bahwa firman Tuhan itu adalah Dia, Tuhan Yesus, yang berbicara kepada kita untuk membimbing dan menuntun hidup kita ini. Firman Tuhan yang akan selalu memberi kita kekuatan, semangat, sukacita, dan akan memperbaharui sikap dan perbuatan kita. Ada dua hal yang bisa saya berikan di dalam pemahaman penggalian dari nats firman Tuhan di sini dari Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.